Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuriska Siti Fazila, NIM 2013-6113, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Yulfa, STMSC. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas pemetaan kadastral saya dengan subtopik itu studi kasus pertanahan. Pertama itu kita membahas tentang identifikasi masalah yang dihadapi oleh Rocky Gerung. Masalah yang dihadapi oleh Rocky Gerung ini terjadi karena sengketa kepemilikan tanah dengan PT Sentul City. Pihak Sentul City mengirimi surat somasi kepada pihak Rocky Gerung beserta warga yang berada di wilayah Bojongkoneng agar dapat angkat kaki dari tanah tersebut karena pihak Sentul City mempunyai sertifikat atas kepemilikan tanah tersebut. Tetapi dengan tak hanya sertifikat itu bisa dijadikan bukti yang kuat, melainkan penguasaan secara fisik atau yudiris, serta dokumen penerbit SHGB dan juga berbagai dokumen yang dimiliki oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut juga dapat menjadi sebagai bukti penguat. Identifikasi opini atau pendapat ahli terkait masalah tersebut. Menurut Presiden, Direktur Sentul City, J. Mulyanto, menyebutkan bahwa pihak Sentul City mendapatkan tanah tersebut sejak tahun 1990 dengan cara menerima pelepasan tanah dari hak guna usaha PYPN 11 Pasir Maung seluas 1.100 hektar yang berlokasi di Desa Bojongkoneng. Menurut pihak Sentul City, Rocky Gerung mendapatkan tanah tersebut dengan cara oper lahan garapan dari Andi Junaidi yang merupakan narapidana terkait kasus jual beli tanah di Sentul City dan pemalsuan surat. Lalu surat tersebut ditandatangani oleh Asep Supriyatna, yaitu seorang kepala desa yang menjabat pada waktu itu. Dan dikabarkan bahwa Asep Supriyatna ini juga terlibat dalam kasus penipuan. Yang selanjutnya itu menurut Head Corporate Communication Sentul City, David Rizal Nugroho, dia mengungkapkan bahwa Andi Junaidi telah menjual lahan ke Rocky Gerung yang sudah berkali-kali dilakukan penjualan milik pengembang itu. Pihak Sentul City sudah memperoleh sertifikat hak guna bangunan sejak tahun 1994 yang kemudian ia mengelola lahan tersebut dengan baik. Sejak SHGB tersebut terbit lewat kerjasama dengan masyarakat, David mengklaim bahwa PT Sentul tidak telah memperoleh hak melalui perizinan sebagai dasar hukum berdasarkan izin prinsip dari Bupati Bogor dan surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat tentang persetujuan izin lokasi dan pembebasan tanah. Menurut Kementerian ATR atau BPN, akan melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen sertifikat hak guna bangunan guna merespon perihal sengketa tanah yang terjadi antara PT Sentul City dengan Rocky Gerung. Staf khusus sekaligus juru bicara Menteri dari ATR atau BPN yaitu Teguh Taufikul Hadi akan melakukan pemeriksaan pada data fisik maupun data yudiris atas dokumen Rocky Gerung serta warga setempat terkait permintaan pengosongan lahan dari pihak Sentul City yang tidak dapat dilakukan secara sepihak. Menurut pengacara Rocky Gerung, yaitu Haris Azhar, menjelaskan tentang surat tanah garapan yang dimiliki Rocky terkait lahan itu. Haris mengakui persoalan yang menyangkut sertifikat HGB, itu hak guna bangunan yang dimiliki oleh Sentul City, dan di sisi lain Rocky Gerung juga memiliki surat akta jual beli beserta surat tanah garapan, dan surat tanah garapan itu tidak bisa dipandang sebelah mata saja. Walaupun Sentul City mempunyai sertifikat HGB, tetapi dalam hukum jika punya surat akta jual beli dan surat tanah garapan itu bisa menjadi bukan berarti itu menjadi bukti yang lemah karena hukum di Indonesia syarat diakuinya hak itu harus mempunyai hak HGP dan HGU. Selanjutnya kita akan membahas identifikasi solusi dari masalah tersebut menurut para ahli. Menurut pendapat dari staf khusus Menteri ATR, ATR atau Kepala BPN, bidang kelembagaan sekaligus juru bicara Kementerian ATR atau BPN, yaitu Bapak Teguh Taufikul Hadi menyatakan ada dua hal yang harus diperhatikan dalam aturan kepemilikan tanah. Yang pertama, adanya surat dan sertifikat tanah. Yang kedua, itu penguasaan secara fisik. Dalam kepemilikan surat tanah, garapan, Rocky memang belum disertifikat hak guna bangunan, tetapi syarat-syarat untuk memenuhi sertifikat itu sudah lengkap dan menguasai fisik. Peralihan hak yang dimiliki oleh Rocky Gerung menurut Haris sudah sejak 2009
memfungsikan tanah itu dengan menanam pohon dan hukum harus mempunyai fungsi, dan barang siapa yang merasa tanah tersebut tidak difungsikan maka dapat diambil alih oleh negara. Yang harus diperhatikan dalam membeli tanah itu, pertama tanah harus terbebas dari segala bentuk sengketa permasalahan. Setelah itu baru boleh dilaporkan kepada pihak lurah sebagai bukti kepemilikan tanah dan baru bisa dilakukan jual beli HGB. Masalah tanah tersebut harus diseleksi secara jelas dan dapat dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen penerbitan SHGB, baik secara data fisik, yudiris, dokumen yang dimiliki oleh warga apabila tanah itu memang terlantar dan tidak tergarap, dan selama ini tanah itu sudah ditempati oleh masyarakat selama belasan tahun. Maka untuk mengambil alih lahan tersebut harus dapat pihak yang seperti pengadilan harus melalui itu bisa diputuskan bagaimana kelanjutan dari tanah tersebut. Dan setelah dilakukan tersebut, pemeriksaan dilanjutkan oleh pihak BPN. Menurut advokat Elza Syarif, itu mengenai persoalan sengketa tersebut, bahwa pihak Sentul City pada saat menerbitkan SHGB, mereka tidak menuntaskan hak garap. Maka dari itu terjadinya lah sengketa, di mana pihak Sentul City yang baru memunculkan sertifikat tidak semena-mena terhadap penguasaan secara fisik yang sudah terjadi sejak lama. Dan juga tidak boleh langsung diusir secara langsung orang-orang yang telah menguasai tanah secara fisik. Maka dari itu sebelum menerbitkan sertifikat, maka dilakukan terlebih dulu untuk cross-check atau pemantauan secara langsung di lapangan. Dan sebelum menerbitkan surat tanah, maka kita terlebih dahulu itu melakukan cross-check di lapangan. Apakah tanah itu memang terbengkalai atau sudah terjadinya penggarapan. Di Indonesia ada azas tanah, itu azas horizontal, di mana jika ada hak garap di bawah tanah negara, jika tidak ada bangunan atau melakukan garapan, maka tidak bisa langsung digusur. Bagaimana pendapat atau opini Anda? Menurut opini saya, itu permasalahan ini terjadi karena diterbitkannya sertifikat tanah oleh pihak Sentul City dan yang mengirimi somasi kepada Rocky Gerung dan masyarakat yang berada di sekitar Bojong Koneng, Sentul, Bogor, agar mereka dapat angkat kaki dari tanah tersebut. Karena tanah itu sudah dimiliki oleh Sentul City yang dia telah mempunyai sertifikat atas tanah tersebut. Pihak Sentul City pada saat menerbitkan SHGB, mereka tidak menuntaskan hak garap terlebih dahulu. Maka dari itu terjadilah sengketa. Karena banyaknya pengakuan tanah oleh pihak yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa pihak Sentul yang terlebih dahulu menyatakan bahwa tanah itu miliknya, dan ada juga itu menyatakan bahwa Rocky Gerung yang terlebih dahulu mempunyai hak atas tanah tersebut. Pihak Rocky Gerung menjelaskan bahwa tentang surat tanah garapan yang dimiliki oleh Rocky terkait dan itu harus mengakui persoalan yang menyangkut sertifikat AGB hak guna bangunan yang dimiliki oleh Sentul City, dan sisi lain Rocky Gerung juga memiliki surat akta jual beli beserta surat tanah garapan, dan surat tanah garapan ini tidak bisa dianggap sebelah mata walaupun Sentul City mempunyai surat sertifikat AGB. Tetapi di dalam hukum, jika punya surat akta jual beli dalam surat tanah garapan, bukan berarti itu tidak menjadi bukti yang lemah, karena hukum di Indonesia syarat diakuinya itu harus ada hak mempunyai HGP dan HGU. Dalam kepemilikan surat tanah garapan, Rocky memang belum disertifikat hak guna bangunannya, tapi syarat-syarat untuk memenuhi sertifikat itu telah terpenuhi, seperti telah adanya penguasaan fisik. Rocky juga sudah memfungsikan tanah tersebut dengan baik. Dan apabila tidak difungsikan dengan baik, maka tanah tersebut boleh diambil alih oleh negara. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam aturan kepemilikan tanah. Yang pertama, adanya surat dan sertifikat tanah, dan kedua, penguasaan secara fisik.
Setelah dua syarat tersebut dipenuhi, maka persoalan itu diserahkan kepada pihak hukum. Yang harus diperhatikan saat membeli tanah, itu tanah harus terbebas dari segala bentuk sengketa, permasalahan. Setelah itu baru boleh dilaporkan kepada pihak lurah sebagai bukti kepemilikan tanah dan baru melakukan jual beli HGB. Masalah tanah harus diseleksi secara jelas dan dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap dokumen penerbitan SHGB, baik data fisik atau yudiris serta dokumen yang dimiliki oleh warga. Apabila terjadi sengketa lahan, maka untuk mengambil alih tanah tersebut, maka pihak yang dapat mengeksekusi adalah pihak pengadilan dan tidak bisa diputuskan sepihak saja. Dan setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh pihak BPN. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.